Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lulu Purwati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi 7A. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Happy? Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa. Oke? Boleh Novena untuk memimpin kita dalam doa. Boleh. Jadi teman-teman, sebelum kita mulaikan pembelajaran, sehingga saya berdoa menggunakan agama ini. Nama saya Tuhan Yesus, pada cara ini kami melakukan pembelajaran yang memberkati kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Amin. Terima kasih Novena. Oke, hari ini Misru akan cek kehadiran kalian. Adakah di antara kalian yang tidak masuk hari ini? 7A? Ada 3 orang. Berapa nak? 3. Ada 3 orang. Oke, berarti hari ini yang hadir 19 orang. Ya. Dalam keadaan sehat? Sehat. Semua. Ya. Kemudian, coba kalian lihat di layar monitor. Apa materi kita hari ini? Pencemaran air. Pencemaran Air. Sekarang, sebelum kita masuk ke materi, Misulu mau mengajak kalian untuk melihat beberapa gambar ini. Ya, Misulu mau kalian membayangkan jika kalian berada di 2 kondisi ini. Apa yang ingin kalian katakan? Angkat tangan. Faski? Kondisi yang pertama sangat kotor. Kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua bersih. Bersih. Kondisi yang pertama jorok, saya lagi rawat. Terus kondisi yang kedua bersih dan rawat. Oke. Kalau kamu disuruh memilih, kamu lebih memilih tinggal yang di mana? Yang kedua. Yang kedua. Oke. Sekarang, kenapa Misru kasih gambar-gambar itu? Ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Di hari ini tujuan pembelajarannya adalah kamu akan menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem lewat kegiatan praktikum. Kemudian lewat praktikum juga kamu akan mengidentifikasi ciri-ciri air tercemar dan tidak tercemar berdasarkan baunya, warnanya, ada tidaknya endapan. Kemudian yang terakhir, kamu akan membuat kesimpulan tentang ciri-ciri air tercemar dan tidak tercemar dan dampaknya terhadap makhluk hidup. Melalui apa? Praktikum. Nah, di sini Misru akan menjelaskan penilaian kalian. Jadi, di hari ini Misru akan menilai ada 3 hal. Ada pengetahuan. Pengetahuan itu kalian udah paham nggak ya? Ciri-ciri air tercemar, kemudian itu seperti apa, dampaknya, terus solusinya. Kemudian yang kedua, itu adalah keterampilan. Keterampilan itu yang akan Misru nilai ketika apa? Ketika saat kalian pengamatan. Kemudian yang terakhir, ya, sikap. Nah, sikapmu seperti apa selama pembelajaran? Nah, langsung berdiri tegak ya. Apakah kamu kreatif, ya kan, dalam menentukan solusi nanti? Kemudian apakah kamu akan bernalar kritis? Paham teman-teman? Jadi penilaian yang Misru nilai ada berapa tadi? Ada berapa? 3. Ada apa yang pertama? Pengetahuan. Yang kedua? Keterampilan. Yang ketiga? Sikap. Clear? Clear ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran kita nih. Kalian akan melihat gambar yang ada di sini. Sudah diperhatikan? Sudah cukup? Oke. Yang kedua. Headline-nya dong dibaca. Misuru minta Arta. Baca Arta. Kualitas air di Mimika masih bagus, tetapi bahaya untuk diminum. Kalau menurut kalian, kenapa ada statement seperti itu ya? Ya, simpan dulu dalam hati. Terus selanjutnya, oke,
mana? Sekolah. Di sekolahnya kita. Di sekolahnya kita lokasinya di mana? Kuala Kencana. Menurut kalian ada perbedaannya nggak ya dengan yang tadi? Ada. Simpan dulu. Nah, selanjutnya dari beberapa gambar yang kalian lihat, silahkan tuangkan ke dalam VTR, Visible Thinking Routine, yaitu See, Think, and Wonder. See berarti apa teman-teman? Apa yang kita lihat? Nih, ya. Apa yang dapat kamu lihat dalam gambar tersebut? Yang kedua apa teman-teman? Think. Think itu apa? Apa yang kita pikirkan? Apakah kamu berpikir tentang sebab akibat ketika melihat gambar tersebut? Yang terakhir adalah wonder. Wonder itu apa? Apa yang masih membuat kamu penasaran? Apa kira-kira setelah melihat gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul? Boleh pertanyaan, boleh suatu permasalahan. Oke? Miss Ulu akan bagikan lembar kerja kalian, LKPD kalian, dan silahkan menuliskan See, Think, Wonder. Siapa yang nulis di sini, Nak? Yaudah, yuk, kamu yang nulis, kamu yang kasih ide. Nanti kasih ide ya. Teman-teman 7A, waktu habis. Oke? Silakan satu persatu untuk mempresentasikan See, Think, Wonder-nya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Jadi di saya itu satu sungai tercemar terlihat bertumpuk sampah, air berwarna kuning. Siswa yang sedang meminum air dari keran dan air keran terlihat bersih. Think. Saya berpikir kemudian air sungai kotor karena kebiasaan warga membuang sampah di sungai. Mereka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Menurut saya, air yang kuning tersebut dikarenakan kondisi wilayah di Timika dengan kualitas air yang kurang bagus. Ada di beberapa tempat di Timika yang airnya memang keruh. Wonder. Saya penasaran, apakah air sungai tersebut masih layak untuk tempat tinggal makhluk hidup air? Yang kedua, apakah air pada sungai tersebut termasuk air yang sudah tercemar? Oke, yuk. Si, terlihat sampah menumpuk di sungai. Warna air cenderung tidak jernih. Terdapat banyak sampah rumah tangga. Yang kedua, air di dalam sumur cenderung seperti warna tanah, terlihat kotor dan di sebelahnya ada penampungan air dengan warna air cenderung kuning. Dan yang ketiga, beberapa siswa sedang minum dari keran. Air terlihat bersih. Think. Saya tidak setuju dengan kelompok 2. Oh, kelompok 2 mana? Ada yang nggak setuju nih? Menurut kelompok kami, warga tidak punya pengetahuan akan dampak apa yang terjadi ketika membuang sampah rumah tangga ke sungai. Jadi tugas kita lah yang harus mengedukasi mereka bagaimana memperlakukan sampah rumah tangga sehingga bisa dibuang pada tempatnya. Nice. Wonder. Kami jadi penasaran tentang apakah air sungai dan air di dalam wadah yang terlihat keruh itu masih bisa digunakan. Apakah air tersebut sudah dikategorikan tercemar? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengingatkan masyarakat tentang perlunya air bersih untuk keberlangsungan makhluk hidup? Tepuk tangan kelompok 3. Dia menyatakan ketidaksetujuannya dengan pendapat dari kelompok 2. Apakah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Kemudian, dari permasalahanmu itu, kamu akan menuliskan satu permasalahan yang penting di area sini, di LKPD-mu, silakan dibuka. Kemudian di sebelahnya, itu kamu tuliskan hipotesanya. Cara membuat hipotesa adalah jika titik-titik, maka titik-titik. Kemudian kamu tuliskan jawaban sementaramu. Jika maka kamu membuat hipotesa. Baca dong. Masalah yang kamu pilih apa, yang kelompokmu pilih apa, kemudian hipotesanya apa? Yuk. Masalah yang saya pilih, Kami dong.
Masalah yang kami pilih adalah apakah air pada sungai tersebut termasuk air yang tercemar. Hipotesannya? Hipotesannya, jika air sungai yang dipenuhi sampah dan mengakibatkan air menjadi tidak jernih lagi, maka air tersebut bisa dikatakan tercemar. Oh, very nice. Good job. Selanjutnya adalah kita akan pengamatan. Pengamatannya kita dari mana, Miss? Dari air yang tadi Miss Lulu tampilkan di layar monitor. Silahkan dibuka lembar kerjanya sebelum Miss Lulu bagikan sampel-sampel air yang untuk kalian teliti. Oke? Bisa? Oke. Sudah dibuka lembar kerjanya? Oke. Sekarang Miss Lulu mau berikan ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2, 3, 4. Kalau sudah disejajarkan, Miss Lulu mau yang air keran Kuala Kencana dulu. Sekarang perhatikan. Dimulai dari yang pertama. Warna. Bapak perhatikan dulu. Dimulai dari warna. Kemudian bau. Kemudian endapan. Adanya endapan atau tidak. Kemudian pH. Ini Miss Lu mau menjelaskan mengukur pakai pH. Kalau di situ ada 5 sampel air, berarti kamu ngambil berapa lembar ini? Ngambil 5 lembar. Oke. Setelah itu dicelupkan di air, kemudian kamu agak goyang-goyangkan, terus kamu hitung sampai 10. Angkat, kemudian taruh di sebelahnya. Setelah itu, setelah sudah selesai, kita nanti ngukurnya bergantian pakai ini. Kira-kira pH-nya berapa? Kamu cocokkan warnanya, apakah di 7, apakah di 6, apakah di 5, atau di 4. Itu berapa kira-kira? Nanti dicocokkan warna yang sesuai di sini. Gampang? Gampang ya. Selanjutnya apa namanya? Suhu. Kita akan mengukur suhu. Alat pengukur suhu namanya apa? Caranya adalah dipegang talinya, masukkan ke dalam air, langsung dilihat air raksanya itu bergerak sampai di angka berapa. Jangan kamu celupkan seperti ini, terus kamu angkat, kamu lihat di permukaan gini, nggak valid juga. Jadi mengukurnya di dalam air, nggak boleh dicelupkan, dilihat seperti ini. Ya terpengaruh dengan kondisi lingkungan lah, gitu ya. Oke, siapa yang siap bekerja? Ini nih, Miss Lu akan nilai keterampilan kalian. Oke, everybody, perhatikan. Silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Siapa yang mengukur pH-nya? Yang ukur dari yang Oh, ayo segera dimulai yuk. Oh, bisa berarti itu masih Miss Lu mau tahu cara kalian mengukurnya? Waduh, ini sudah banget. Saya catat. Masing-masing tahu masing-masing. Cepat ukur. Girat punya ke sudah. Tuh, 2, 3, 10 detik ingat. Itu. 10 detik ya itu nih. Miss Lu sambil melakukan penilaian keterampilan dan sikap kalian. 3. Jadi benar atau enggak? Langsung ditaruh di sebelahnya, dikasih tisu dulu. Kasih tisu di sebelahnya, terus ditaruh ininya. Nah, Bawah. ini harus dekat sama sumber airnya, Nak. Harus dekat sama sumber airnya. Nah, harus lurus. Terus itu apa? Nah, dekatnya sini. Bau. Sebar cium. Kebetulan bau. Nanti cuci tangan. Ini sudah. Digoyang-goyang, dihitung 10 ini. Ini sudah ke belum?
Jangan lupa ya, harus lurus dengan sumber airnya. Nanti supaya nggak salah itu pH-nya siapa. Ini sudah lulus. Ya. Jangan lupa masing-masing tugas itu nanti setelah diukur pH-nya taruh di sini. Ada samping. Catat. Ayo ibu, ini si siapa namanya? Melvin tugasmu apa? Ayo, tugasnya apa? Harus berkontribusi say. Berapa? Kan kamu bisa lihat dari sebelah sini. Endapan itu yang di bawah itu berapa lama cuk? Ini gak ada endapan. Wow sih. 6. 26 Celsius. 26. Kepala 26. Ini. Itu. Terus memegang benda yang lain ya. Jadi makanya satu-satu orang harus tugasnya masing-masing. Nah, pintar, caranya good, sudah. 25. Siapa kira-kira kelompok yang selesai duluan? Kedua 7. Apa? Ini caranya. 7. Habis itu sudah Iya. yang ketiga dari sumur tinggi. 6. Berapa coba? Bisa pasti. Itu 7. Kebalik. Ini tangan. Oh, dari bawah lah ini. 7. Nah, oke. Bisa. Semua ya. Nah, lepas itu dulu. 5. Penasaran kan berapa bedanya? Nomor 7 nanti langsung dicatat. pH-nya 7 yang mana itu? Ini yang mana saya Nah, makanya harus ditaruh di lurusnya. Di mana lurusnya, Nak? Merah tuh. Yang mana itu? Naik, Cok. Ayo, kalau nggak yakin dibuang aja. Kalau nggak yakin dibuang aja, ganti yang baru. Iya 26. Sama jernih, Pak. Berapa? Kan kamu bisa lihat dari sebelah sana. Siapa yang namanya? Oh, Ini bukan. Tapi nggak kelihatan di sini. Ya sekitar itu sih. Sekitar 20 Kegiatan selanjutnya, dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, silakan 1 menit membuat kesimpulan. Setelah itu kita akan presentasikan kesimpulan dari kalian. Kesimpulannya bagaimana, Miss? Ya berdasarkan pengamatan yang sudah kamu teliti tadi. Misalkan contohnya, air keran di Kuala Kencana itu kamu golongkan sebagai air tercemar. Nih, air tercemar atau tidak tercemar. Keterangannya apa? Kok kamu katakan tercemar atau tidak tercemar itu? Paham dari sini teman-teman? Bisa dimengerti? 1 menit dari sekarang. Dari hasil ini, kan? Dari hasil ini, kan? Mana yang tercemar dan mana yang tidak tercemar. Bisa? Ya. Android. 1, 2, 3. I stand here on you. Kalau tadi
dan kesimpulannya. Kemana? Observasi yang telah kami lakukan membantu kami untuk mengidentifikasi perbedaan antara tercemar air menjadi air tercemar dan tidak tercemar. Berikut hasil observasi yang kami lakukan. Pertama, sumber air. Air keran kolam bencana. Air ini tidak tercemar. Air ini dapat diklasifikasi sebagai air yang tidak tercemar karena memiliki sifat transparan, tidak memiliki aroma yang tidak sedap, tidak memiliki endapan, memiliki tingkat pH yang normal sekitar 7 dan suhu tak konstan pada sekitar 20 derajat Celcius. Sumber air dari air sumur SP3 tidak tercemar meskipun memiliki sedikit keluhan atau tercemar konveksi yang ringan. Air ini tetap digolongkan sebagai air yang tidak tercemar dengan pH yang normal sekitar 7 dan suhu mencapai 20 derajat Celcius. Sumber air sumur Kota Timika. Air tercemar, golongan ini air tercemar dapat diserapkan pada air berdasarkan pengamatan fisik yang mencakup warna urang kuningan, goyang kuningan, dan terdapat endapan hingga signifikan. pH air tersebut tercatat sebesar 6 dan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Sumber air sungai Kuala Kencana tidak tercemar, golongan air ini tidak dapat tercemar dapat diterapkan pada air berdasarkan ciri fisiknya yang melibatkan warna yang jernih, tidak ada bauan yang tercium dan tidak memiliki endapan yang terlihat. Dari segi kimia, pH air tersebut tercatat kali 7 dan mencapai 20 derajat Celcius. Untuk nanti kelompok 2, kira-kira yang dikategorikan yang tercemar itu apa? Yuk, siapa yang presentasi? Yuk, Arta. Cuma Arta. Yang tercemar saja. Mana kira-kira yang tercemar? Menurut kami dari kelompok 2, air yang sangat tercemar dari kategori di sini adalah air sungai Kota Timika. Karena air sungai Timika Kota termasuk dalam kategori air yang tercemar. Lihat dari pengamatan fisiknya yang menunjukkan bau yang sangat menyengat, warnanya yang agak sedikit buram dan keruh yang cenderung gelap, dan adanya endapan dalam berbagai signifikan. Oke. Dari segi kimiawi, pH airnya terdapat persamaan 5 dengan suhu mencapai 25 derajat Celcius. Oh, oke. Sekarang thank you kelompok 2. Kelompok 1, silakan yang diklasifikasikan air yang tidak tercemar itu yang mana? Air keran Kuala Kencana. Kami golongkan menjadi golongan air tidak tercemar karena memiliki warna jernih, tidak berbau, tidak ada endapan, pH 7 atau normal, suhu 20 derajat Celcius. Oke. Air sumur SP3. Kami juga menggolongkannya ke dalam golongan air tidak tercemar, warna air jernih, namun cenderung agak buram. Sedikit berbau besi, sedikit endapan, pH 7 atau normal, suhu 20 derajat Celcius. Di sini terdapat sedikit bau besi, namun bau besi ini tidak menyengat dan masih dalam tahap normal. Suhu 25 derajat Celcius. Air sungai Kuala Kencana. Kami menggolongkannya ke dalam golongan air tidak tercemar berdasarkan ciri fisiknya. Terdapat pada air warna yang jernih, tidak berbau, tidak ada endapan, untuk pH yang 47, suhu 20 derajat Celcius. Oke, good, thank you. Kelompok Dari kami, terima kasih. tepuk tangan. Solusi, sekarang kita akan mengevaluasi ya pemecahan masalahnya. Kamu sudah menemukan permasalahannya, kemudian kamu sudah mencari tahu akar permasalahannya dengan melakukan pengamatan. Sekarang dari hasil pengamatan itu, silahkan kamu menciptakan beberapa solusi. Pilihlah satu solusi yang menurut kalian paling bagus. 5 menit dari sekarang, diskusi untuk menciptakan solusi. Kan tadi dari permasalahan itu tuh, kamu melakukan pengamatan. Solusi yang depan apa kira-kira? Oke, solusi dari kelompok 1. Solusi yang tepat dari hasil pengamatan dan kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pertama, tindak tegas bagi masyarakat yang membuang sampah di sungai, dan kedua, pasang papan aturan di pinggir sungai. Pasang papan aturan di pinggir sungai, ada 2 pokok solusi. Yang pertama katanya kelompok 1, ditindak tegas bagi orang yang membuang sampah ke sungai. Kemudian yang kedua apa deh? Pasang papan aturan di pinggir sungai. Pasang papan aturan di pinggir sungai. Thank you kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Solusi dari kami adalah sebelumnya saya mau menanggapi kelompok 1.
saya tidak setuju jika masyarakat harus ditindak tegas sebelum mereka diedukasi dengan baik. Jadi solusi yang kami sarankan adalah mengedukasi masyarakat Timika tentang bagaimana mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan bagaimana menjaga kebersihan di sungai. Good. Thank you kelompok berapa ini? Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Solusi dari kelompok 3, saya juga mau menanggapi kelompok 1 dan 2. Oh, diprotes nak. Kamu diprotes kita katanya. Kami, bukan saya. Kami atau kita. Kita juga mau menanggapi kelompok 1 dan 2. Saya lebih setuju dengan kelompok 2, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat. Setelah itu masyarakat diberikan kesempatan diawasi dan ketika melanggar ditindak tegas. Seperti ide dari kelompok 1. Oke, nice. Seperti ide dari kelompok 1. Jadi nggak boleh deh tiba-tiba ditindak tegas kalau memang masyarakatnya belum diedukasi, belum ada aturan yang jelas. Selanjutnya, apakah kamu sudah benar dalam merumuskan masalah? Kemudian pembuatan hipotesisnya atau hipotesanya apakah sudah benar, teman-teman? Kemudian pengumpulan datanya apakah sudah sesuai dengan hasil pengamatanmu? Kemudian pengolahan data serta pembuatan kesimpulan dan solusi yang dilakukan apakah sudah sesuai? Siapa yang bilang bahwa Miss itu sudah sesuai? Apa? Sesuai. Kenapa sudah sesuai? Karena kan masyarakat juga di Indonesia ini agak di Timika pun juga banyak yang kurang tahu tentang pengelolaan sampah yang benar dan baik. Jadi banyak yang keliru, banyak yang kira kita harus buang sampah ada di sungai karena nggak ada tempat isi gitu. Oleh karena itu kita harus mengedukasi kepada masyarakat bagaimana cara menjaga sungai dan bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya. Supaya air tidak kotor atau apa tadi? Ya, supaya air tidak kotor atau tidak tercemar. Itu. Siapa yang setuju dengan pendapat ini? Setuju? Setuju? Kelompok 1? Kenapa? Karena kau bilang tadi mengedepankan apa tuh kasih tahu ke masyarakat ya. Menurut saya tidak, kalau misalnya masyarakat yang sudah tahu, dia itu tidak akan mau tersebut. Tapi itu kalau misalkan ada sedikit pabrik atau sekitar situ ada pabrik, mungkin mereka tuh ya tahu itu ada sungai, tapi mereka cuma mau buang sampah ke situ. Jadi bukan aturan yang pernah tegas, karena masyarakat itu memang tahu, tapi buang aja kayak sudah, kenapa jadi kita kegempaan jadi tidak usah kayak gitu. Tepuk tangan dong buat dia. Juga nggak ada salahnya, memang kita harus mengedukasi ya kan? Tuh, pintar. Kita harus mengedukasi juga, tapi Misuk juga setuju. Pendapat dua-duanya Misuk setuju, karena ada memang masyarakat yang masih bebal. Tahu bebal? Tahu. Kepala? Next. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Sekarang perhatikan baik-baik ke depan. Air dikatakan tercemar jika berubah. Air itu berubah, baik warna, bau maupun rasanya. Nah, di sini pH normal air bersih biasanya berada dalam rentang 6,5 sampai 8,5. Seperti itu, ya. Pencemaran air itu berarti masuknya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lain ke dalam air tersebut. Akibatnya kualitas air akan turun sampai ke tingkat tertentu. Kemudian, faktor penyebab pencemaran air. Faktor pencemaran air yang terbesar yang terjadi di Timika itu karena apa? Apakah industri, limbah rumah tangga, atau pertanian ketika kamu lihat? Limbah rumah tangga. Nah, sekarang dampaknya nih. Kalian ketika mau mengedukasi masyarakat harus tahu dampaknya. Dampaknya apa? Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Dampak pencemaran yang kedua, pencemaran air, gangguan kesehatan, of course. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Lanjut, dampak pencemaran air yang selanjutnya. Jelas apa? Coba dibaca. Mengganggu, suka melihat air yang bersih atau suka melihat air yang kotor? Ya. Nah, sekarang cara penanggulangannya istilahnya 4R. Miss kok 4R, Miss? Karena tadi kan kalian bilang kebanyakannya adalah limbah rumah tangga. Di sini ada mendaur ulang atau recycle, reuse, penggunaan ulang, reduce,
upaya mengurangi, repair, memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Lanjut. Sekarang Miss Lulu akan tes kemampuan kalian. Silakan langsung login. Email link Google Form sudah ada di email kalian. Silakan langsung dikerjakan. Lingkari pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaanmu hari ini. Sudah teman-teman, refleksinya. Wih, nulis refleksinya panjang, nggak bisa cerita. Merefleksikan diri. 1, 2, 3. Eyes and ears on you. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hari ini melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebagai penutup, disuruh mau mengingatkan, minggu depan kita akan membuat proyek berdasarkan solusi-solusi yang kalian tadi sudah sampaikan. Jadi di minggu depan kita akan membuat proyek tentang solusi-solusi tersebut. Kira-kira kamu mau membuat aksi yang seperti apa ya? Paham? Hari Kamis depan berarti. Ya, seperti itu. Kemudian terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Kalau tadi itu kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Siapa yang berdoa? Tadi sudah perempuan, sekarang laki-laki. Dani. Dani. Yes. Ya, perempuan L. Kita tutup dengan doa. Ya, L order. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa dengan agama saya Katolik. Selamat siang Bapak, kami telah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss Lulu. Jadi tadi Bapak, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran ini. Bapak, semoga kita masih bisa mengingat ilmu yang diberikan oleh Miss Lulu, dan semoga ini bisa menjadi ilmu di bekal buat kita di masa depan. Itu saya doa dari saya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Kelompok 1. Yuk kelompok 1. Guru Senang sekali. Yuk langsung ambil tasnya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Saya Oke.